杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。还是早点。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Dengan pendekatan dua arah, para master merasa bahwa kekuatan spiritual anak laki-laki ini tampaknya agak aneh. Namun tingkat kultivasi Yangke berada di alam transenden tingkat ketiga, lebih tinggi daripada beberapa master. Jadi meskipun mereka menyadarinya, mereka tidak dapat menemukan misteri api kesadaran dewa. Tapi tentu saja mereka curiga. Setelah hampir setengah batang rupa, formasi spiritual di tungku alkimia akan diganti. Beberapa master benar-benar tidak tahu bagaimana Yangke melakukan ini, dan begitu sering menggantinya dalam alkimia. Seiring berjalannya waktu, aroma alkimia yang harum dan harum secara bertahap memenuhi ruang alkimia, yang lebih harum dan luar biasa dibandingkan saat para master membuatnya sebelumnya. Baru 2 jam. Tubuh gemuk Changbo bergetar dan dia terkejut karena aroma ramon memenuhi udara, yang berarti ramon itu akan berhasil dimurnikan. Dan dari awal hingga akhir, Yangke hanya menghabiskan waktu 2 jam. Dibandingkan dengan 4 jam yang mereka perlukan untuk memurnikan ramuan suci, waktu yang dibutuhkan hampir 2 kali lipat. Apakah anak ini benar-benar memurnikan ramuan suci? Hong Fang mengerutkan kening. Bukankah dia menggunakan bahan tingkat suci untuk memurnikan ramuan itu? Setelah mendengar apa yang dia katakan, beberapa master berpikir itu sangat mungkin. Penggunaan bahan bermutu tinggi untuk memurnikan ramuan tingkat rendah adalah hal yang umum, dan hal ini tidak jarang terjadi di dunia alkimia. Untuk memastikan tingkat keberhasilan ramuan tersebut, beberapa alkemis yang tidak terampil akan dengan sengaja memilih beberapa bahan bermutu tinggi untuk memastikan kemungkinan ramuan tersebut selesai. Pada saat ini, semua orang merasa Yangke mungkin melakukan hal seperti ini. Lagi pula, 2 jam terlalu singkat jika Anda ingin menyempurnakan ramuan spiritual, tapi Yangke dapat melakukannya pada usianya. Saya benar-benar takut setengah mati. He Feng menghela nafas berlebihan. Saya benar-benar mengira saya akan dilampaui oleh seorang senior, dan saya hampir kehilangan kepercayaan diri saya. Changbo juga tertawa. Tapi penampilannya sudah sangat bagus. Hei, Duan, biarkan anak ini pergi ke kota mengkilap saya, dan saya berjanji tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Mendengar itu, Duan acuh tak acuh dan masih menatap Yangke sejenak. Dia selalu merasa bahwa dengan kepribadian Yangke, dia tidak akan melakukan hal yang bertentangan dengan jalur alkimia. Terlebih lagi, dia sudah menjadi alkemis spiritual tingkat tinggi beberapa tahun yang lalu, sehingga tidak perlu memilih beberapa material tingkat suci. Adapun ramuan macam apa itu? Ini akan segera menjadi jelas, dan Duan yang selalu setenang air, mau tidak mau menjadi sedikit gugup. Pada saat aroma obat mujarab semakin kuat, dan obat mujarab akan segera dilepaskan. Segera, tangan Yangke tiba-tiba bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan energi purba emas yang terlihat dengan mata telanjang mengalir dari ujung jari, menggambar busur indah di udara. Pada saat yang sama, satu demi satu diagram formasi spiritual yang misterius dan kompleks muncul keluar dalam kehampaan. Melihat itu, mata semua orang melebar dan mereka memperhatikan dengan seksama. Karena diagram formasi spiritual yang indah dimasukkan ke dalam tungku alkimia satu demi satu dan menghilang setelah dicetak di dalamnya. Tiba-tiba dengar suara keras di tungku alkimia kecil. Ramuan yang sudah terbentuk tampak hidup dan akan naik ke langit, yang membuat tungku alkimia yang dibawanya sedikit bergetar. Dan energi langit dan bumi tiba-tiba menjadi kacau, berpusat di ruang alkimia. Energi itu melonjak seperti gelombang pasang dan mengalir ke dalam tungku alkimia. Tampaknya pada saat ini tungku alkimia kecil Yangke menjadi jurang maut yang menyerap energi spiritual langit dan bumi.
Setelah merasakan semua ini, ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka tidak tahu perubahan apa yang telah terjadi. Namun, hanya dalam selusin nafas, semuanya menjadi tenang kembali. Yang menurunkan tangannya dan menepuknya, dan ramuan yang kuat terbang keluar dari tungku ramuan. Dia menangkapnya di tangannya dan memasukkannya ke dalam botol batu giok yang sudah disiapkan. Sambil menghembuskan nafas pelan, Yangke bahkan tidak melihat ramuan yang telah dimurnikannya. Dia dengan cepat menutup matanya dan berkonsentrasi, menyadari apa yang telah dia peroleh dari pemurnian ramuan ini. Lagi pula, ini juga memulihkan untuk energi yang dikonsumsi, sehingga ada keheningan di ruang alkimia. Adapun para master yang menatap Yangke, mereka semua berhenti di tempatnya, ragu-ragu untuk bergerak maju. Ramuan itu ditempatkan di dalam botol batu giok dan mereka tidak tahu berapa tingkatannya. Tetapi suara itu hanya membuat mereka merasa bahwa ramuan yang disempurnakan oleh Yangke sangat tidak biasa. Setelah beberapa saat, Yangke tidak menunjukkan tanda-tanda membuka matanya. Changbo yang menunggu dengan cemas mendesak. "Duan, ambil botol gioknya." "Ya, saya sangat ingin tahu apakah ramuan di dalamnya adalah ramuan spiritual atau ramuan suci." Hong Fang juga menyemangatinya. Bagaimanapun, Yangke adalah anggota Asosiasi Alkemis Kota Batu, jadi wajar jika Duan mengambil tindakan saat ini. Karena semua orang mengatakan ini, dan Duan tampak tidak berdaya, mengangguk dan berkata, "Oke." Kemudian dia berjalan ke depan dan mengambil kembali botol giok itu. Setelah itu, semua orang berkumpul membentuk lingkaran dan menatapnya dengan mata terbakar. "Buka! Bagaimana saya bisa memilikinya jika Anda tidak membukanya?" teriak Heng Feng penuh semangat. Duan tersenyum pahit dan membuka botol giok. Dalam sekejap, aroma wangi menerpa wajahnya yang mengejutkan ekspresinya. Tidak perlu menggunakan mata untuk melihat. Hanya dengan aroma pil ini, Duan dapat yakin bahwa apa yang dimurnikan Yangke pastilah pil suci. Karena Yangke sebenarnya telah berkembang sejauh ini. Duan sangat terkejut. Pada saat ini, botol giok itu direnggut oleh Heng Feng. Setelah melihatnya, dia kehilangan suaranya dan berkata, "Apakah itu benar-benar ramuan suci? Mari kita lihat," kata Changbo buru-buru. Setelah dia mendapatkan botol giok dan memastikan kualitas ramuannya, tubuh gemuknya mulai bergetar dan tak terkendali. Botol giok itu diputar di tangan beberapa master dan akhirnya jatuh ke tangan Kong Royu. Kong Royu melihatnya sebentar dan tiba-tiba matanya menjadi serius. Dia memperhatikan dengan seksama untuk waktu yang lama dan kemudian berkata dengan suara gemetar, "Kalian semua buta." "Apa? Bukankah itu pil tingkat suci?" Changbo menatapnya dengan kaget. "Iya, itu pasti ramuan suci. Kakak senior Kong, apa maksud Anda dengan ini?" Kong Royu tertawa, aneh dan mengembalikan botol giok itu. "Perhatikan baik-baik, ini bukan hanya ramuan suci." Melihat betapa seriusnya dia mengatakannya, semua orang segera menyatukan pikiran mereka kembali. Setelah diamati aroma ramuan, kualitas ramuan, dan konsentrasi efek obat, semuanya memenuhi persyaratan ramuan suci. Saat dia ragu, ramuan suci tiba-tiba bersinar dengan sinar cahaya. Melihatnya, cahaya itu seperti meridian tubuh manusia, tercetak pada ramuan itu, menghilang dan muncul. Pada garis seperti meridian, ada jejak esensi yang mengalir. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, sepertinya ada suara gemericik air yang keluar dari dalam ramuan ajaib ini. "Pola ramuan?" Beberapa orang berseru bersamaan. "Hei, ramuan suci yang melahirkan pola pil. Itu disempurnakan tepat di depan hidung saya, dan saya telah belajar banyak." Suara Kong Royu bergetar, terlihat sedikit enggan, tapi juga sedikit terkejut. "Ini..." Beberapa orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Fakta bahwa Yangke memurnikan ramuan suci itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Dan sekarang, ramuan suci ini sebenarnya memiliki pola ramuan di atasnya.
Dan ini adalah keinginan lama yang telah dikejar oleh beberapa ahli alkimia selama bertahun-tahun, tetapi belum dapat dicapai. Mereka telah menyempurnakan banyak pil tingkat suci, tetapi tidak ada yang pernah mampu menyempurnakan pil suci dengan pola pil. Setelah pola ramuan dihasilkan, nilai ramuan tingkat suci ini akan meningkat beberapa kali lipat, dan kemanjurannya akan beberapa kali lipat dari ramuan biasa. Selama tidak dihancurkan, khasiat ramuan tersebut tidak akan pudar. Tidak peduli berapa tahun yang dibutuhkan, dan inilah nilai sebenarnya dari pola pil. Obat mujarab biasa tidak memiliki kelebihan seperti itu. Tidak peduli seberapa baik mereka disimpan, efektivitasnya akan hilang sepanjang waktu. Oleh karena itu, semakin cepat pil dimurnikan dan diminum, semakin baik efeknya. Di ruang alkimia, ramuan suci dengan pola ramuan disempurnakan oleh Yangke. Beberapa master bergantian menonton, terkejut dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Mina mendengarkan dari samping dan juga tercengang. Sepasang mata indah mekar dengan kecemerlangan yang berbeda. Dari waktu ke waktu dia melirik Yangke yang sedang bermeditasi dan memulihkan diri di sana. Menggigit giginya dengan ringan, terlihat sedikit tidak mau. Anak ini sangat beruntung. Ya, dia sangat beruntung. He Feng juga setuju. Duan memandang mereka dan bergumam. Apakah ini benar-benar hanya keberuntungan? Apalagi yang bisa terjadi? Hong Feng tertawa. Pola alkimia dan Dan Yun adalah tujuan akhir setiap alkemis. Sayangnya, kedua hal ajaib ini sangat sulit untuk muncul, dan tidak ada yang tahu bagaimana mereka terbentuk. Setiap pil itu menghasilkan pola pil atau awan pil yang dimurnikan secara kebetulan. Namun tidak dapat disangkal bahwa sang alkemis harus berada dalam kondisi paling sempurna saat memurnikan. Ya, Kong Royu juga mengangguk ringan. Dulu, ketika saya memasuki pencerahan, ramuan yang saya sempurnakan tidak menyia-nyiakan keefektivitasannya. Saya bangga akan hal itu. Tetapi sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan si kecil ini. Beberapa orang mengatakan sesuatu satu sama lain, dan mereka semua sepertinya mengaitkan pembentukan pola pil dengan keberuntungan. Dan Duan tidak mengatakan apapun lagi, karena meskipun keberuntungan itu penting, tetapi keadaan pikiran lebih penting saat menyempurnakan ramuan, terutama ketika ramuan suci ini akan segera selesai. Dan Yangke telah membuat begitu banyak diagram formasi spiritual. Duan sama-sama merasa bahwa pola ramuan yang dihasilkan ramuan suci ini adalah hasil kerja keras Yangke, bukan hanya keberuntungan. Orang-orang muda itu buruk, kata Changbo dengan ekspresi serius yang jarang terjadi di wajahnya. Saya bertanya, apakah kita masih ingin bersaing dengan ramuan suci yang disempurnakan oleh orang kita, orang-orang tua? Bukannya itu perlu? He Feng sedikit tersipu. Sebelum Yangke memurnikan ramuan itu, masing-masing dari mereka memiliki keyakinan penuh pada ramuan suci yang mereka sempurnakan dan merasa bahwa apa yang mereka sempurnakan lebih baik daripada yang lain. Tapi sekarang, di depan pil suci dengan pola pil yang mereka sempurnakan tidak bisa lagi dibandingkan dengannya. Belum lagi akhirnya pola pil, waktu yang dibutuhkan Yangke untuk menyempurnakan pil suci, melebihi apa yang mereka harapkan, jadi tidak perlu bersaing. Setelah para master saling menatap, mereka semua diam-diam menyimpan ramuan suci mereka, seolah-olah mereka sedang menyimpan sesuatu yang memalukan. Pada saat yang sama, Yangke tenggelam dalam kesadarannya sendiri, dan jiwa serta tubuh rohnya terasa seperti berada di lapangan kosong. Tidak ada apa-apa di sini, hanya diagram formasi spiritual di seluruh langit, berkedip-kedip dengan cahaya redup, terbang di depannya. Sekarang, pikiran spiritual menyampaikan masa lalu dan semua kekayaan serta pengetahuan yang diperoleh dari rahasia alkimia selama bertahun-tahun, berlalu di depan matanya seperti seekor kuda.
Pengetahuan dan wawasan pengalaman dan teknik alkimia yang sangat besar itu pada awalnya hanyalah kenangan tersebar yang ada di lautan kesadaran Yangke. Tetapi pada saat ini, beberapa hubungan yang sangat halus tercipta di antara mereka, memungkinkan Yangke untuk memahami semua sepenuhnya. Tampaknya ada pintu tertutup yang perlahan terbuka di depan Yangke. Di balik pintu itu, rahasia sebenarnya dari jalan alkimia tersembunyi. Segera, Yangke terjun ke dalamnya, memahaminya seperti orang gila, tidak berani bersantai sama sekali. Seiring berjalannya waktu, Yangke akhirnya memahami rahasia alkimia sebenarnya yang telah tersegel di lautan kesadaran, dan memahaminya sepenuhnya, tanpa ambiguitas apapun. Yangke dapat mengambil bagian manapun dari formasi alkimia sejati di ujung jarinya. Pemahaman Jisen tentang alkimia tiba-tiba mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sepertinya, dia yang semula berdiri di tempat rendah, melihat ke atas pada rahasia alkimia. Tiba-tiba melompat ke tempat yang tinggi dan melihat ke bawah, termasuk generasi pola pin dan awal pil. Kesempurnaan kedua ramuan ini tidak lahir hanya karena kebetulan dan keberuntungan. Ada peluang besar untuk mencapai kedua hal ini. Saat menyempurnakan ramuan tersebut, pola ramuan itu seperti meridian ramuan. Dan dengan meridian ini, ramuan tersebut tidak akan rusak untuk waktu lama. Adapun awan pil, itu adalah keberadaan yang lebih tinggi dari pola pil. Namun tidak peduli yang mana itu adalah diagram formasi spiritual alami, yang merupakan ringkasan dari banyak formasi spiritual yang dijelaskan dalam rumus alkimia. Dengan menggabungkan formasi spiritual tersebut bersama-sama, dengan cara yang cerdas dan menyempurnakannya menjadi obat mujarab, itu mungkin dapat mendorong pembentukan pola obat mujarab dan awan obat mujarab. Pada saat terakhir, pemurnian ramuan suci, Yangke merasa diberkati dan bertindak sesuai keinginannya. Tetapi tanpa diduga, dia memahami rahasia pola ramuan secara tidak sengaja. Akibatnya, pemahamannya tentang alkimia menjadi tersublimasi. Namun meskipun pola pil dan awan pil dapat mempromosikan generasi tersebut, sangatlah merepotkan untuk benar-benar menggunakannya, disertai dengan kemungkinan kegagalan yang sangat besar. Sekarang, beberapa master mengatakan bahwa Yangke beruntung, dan itu bukannya tidak masuk akal. Yangke telah menguasai semua teknik alkimia yang sebenarnya, dan samar-samar dia merasa bahwa keterampilan alkimianya telah mengalami beberapa peningkatan yang memuaskan, yang membuat Yangke merasa bersemangat. Kemudian dia perlahan membuka matanya, berbalik dan bersekeliling. Setelah melihat segala sesuatu dengan jelas di depannya, dia terkejut karena dia masih duduk bersila di ruang alkimia. Tetapi para master, Nina dan Ye Xiong telah menghilang. Hanya ada seorang gadis dengan sepasang kuncir kuda di depannya yang menatapnya dan rasa ingin tahu. Sepertinya dia sedikit ketakutan karena dia bangun dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara terkejut. "Wu'er?" Yangke menelan kening. "Mengapa Anda ada di sini?" Wu'er mendengus. "Mengapa saya tidak bisa berada di sini?" Yangke terkekeh, tidak tahu mengapa gadis kecil ini sedikit memusuhinya, dan bertanya pada diri sendiri, "Di mana Tuan dan yang lainnya?" Ketika mereka melihat Anda tidak bangun, mereka pergi dan menyuruh Wu'er untuk menjaga Anda di sini. Wu'er berkata tidak puas. "Terima kasih atas kerja keras Anda." Yangke sedikit mengangguk dan berdiri sambil berbicara. "Anda," Wu'er mendengus marah. "Anda sendiri adalah seorang alkemis. Mengapa Anda ingin saya membantu Anda membuat alkimia, sehingga saya membuat kakak perempuan saya tertawa?" "Kenapa dia menertawakan Anda?" Yangke terkejut. "Dia mengatakan bahwa saya hanya seorang alkemis tingkat suan, tapi benar-benar akan membantu seorang alkemis tingkat suci untuk membuat alkimia. Apakah Anda seorang alkemis tingkat suci?" Dengan mengatakan itu, Wu'er memiringkan kepala kecilnya dan menatap Yangke dengan curiga. "Ya," Yangke mengangguk dengan serius. Tidak menyembunyikan niatnya, Wu'er merutkan bibirnya sejenak.
Saya tidak percaya Anda tidak bisa menjadi alkemis tingkat suci. Pasti kakak perempuan yang berbohong pada saya dan ingin melihat lelucon saya. Kenapa Anda tidak percaya? Yangke tiba-tiba merasa menarik. Bu Er berpikir sejenak dengan ekspresi serius, mengangkat kepala kecilnya dan berkata tanpa basa-basi. Seorang alkemis tingkat suci perlu menumbuhkan janggut putih dan juga rambut putih. Tapi Anda tidak melakukannya. Mendengar itu, Yangke terkejut sesaat dan tertawa terbahak-bahak. Bu Er berkata tidak puas. Mengapa Anda tertawa? Apakah menurut Anda Bu Er mudah ditipu karena usianya yang masih muda? Saya akan meminta kakak perempuan untuk menjaga Anda. Dia jauh lebih baik dari saya. Dan ini adalah pil spiritual yang ingin Anda sempurnakan. Saya tidak punya cukup waktu, jadi saya hanya menyempurnakan 30 buah. Anda dapat memikirkan sisanya sendiri dan bahan obat akan dikembalikan kepada Anda. Tidak perlu. Yangke melambaikan tangannya. Anda dapat menyimpannya sendiri. Pil spiritual akan membantu Anda berlatih dan itu cocok untuk kondisi Anda saat ini. Bahan obat itu juga untuk Anda praktekkan. Saat dia berbicara, dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan terus mengeluarkan beberapa materi tingkat Swan dari ruang buku hitam. Ini juga diberikan kepada Anda karena saya tidak ada gunanya menyimpannya lagi. Awalnya, Bu Er ingin langsung menolaknya, tapi kakak perempuan seniornya telah mengajarinya bahwa tidak ada imbalan yang akan diterima tanpa imbalan. Dan menunjukkan rasa hormat tanpa alasan berarti penghinaan atau mencuri. Meski pria di depannya bertubuh agung dan tinggi, belum tentu dia orang baik. Tapi sebelum dia bisa menolak, tumpukan bahan obat sudah tertumpuk di depannya. Bu Er mau tidak mau melingkari mulut kecilnya dan menatap kosong. Meskipun bahan obat ini tidak berkualitas tinggi, tapi itulah yang dia butuhkan saat ini. Memurnikan obat mujarab. Baik Anda mengambilnya sendiri atau menjualnya, dan dia akan mendapatkan keuntungan besar. Yang paling penting adalah dia bisa meningkatkan level alkimianya dengan menyempurnakan ramuan. Ketika kata-kata itu sampai ke bibirnya, kata-kata itu tertelan lagi. Lambat laun, bahan obat di depannya menumpuk menjadi sebuah gunung, dan pria di depannya terus mengeluarkannya. Dia sepertinya membawa gunung harta karun dengan bahan obat yang tidak ada habisnya. Yangke membuat Bu Er tercengang. Setelah sekian lama, Yangke menyerah dan berkata, itu saja, Anda harus menyiapkan beberapa tas Qian Kun untuk menampungnya. Tanyakan beberapa pada kakak perempuan atau tuan Anda. Oh, Bu Er menjawab dengan bodoh. Yangke tersenyum, mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya berbalik dan berjalan keluar. Menunggu sampai dia pergi, Bu Er tiba-tiba sadar kembali. Dia mengambil rak bermotif bunga dengan kedua tangannya dan bergegas keluar dengan langkah kecil, bersiap untuk meminta tas Qian Kun kepada tuannya. Di kamar Penatua Du duduk dengan mata terpejam tidak bergerak, mengingat dalam benaknya berbagai gerakan Yangke saat menyempurnakan alkimia hari itu, serta berbagai diagram formasi spiritual yang muncul di kehampaan. Namun semakin dia memikirkannya, semakin mendalam dan misterius jadinya. Kemudian, ada ketukan di pintu. Tuan Du merutkan kening dan melepaskan pikiran spiritualnya ketika dia menyadari siapa orang itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut. Masuk! Yangke membuka pintu dan memberi hormat dengan hormat. Penatua Du terkekeh, berdiri untuk menyambutnya, memanggil Yangke untuk duduk. Menuangkan secangkir teh untuknya dan kemudian bertanya, bagaimana panen kali ini? Banyak. Yangke mengangguk dengan serius. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Du dan beberapa master. Jika saya tidak melihat Anda membuat alkimia, saya tidak akan memiliki kesempatan ini. Ini serius. Duan menggelengkan kepalanya. Ini adalah kemampuan Anda untuk mengamati dan belajar. Ye Xiong dan Mina juga hadir pada saat itu, dan saya tidak melihat mereka memiliki wawasan apapun. Hanya Anda yang bisa memperoleh banyak. Di mana para master? Yangke melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan orang-orang itu.
Mereka sudah pergi. Awalnya mereka datang ke sini untuk mencari saya, untuk membuka rahasia formasi spiritual pada kulit binatang. Sekarang keinginan mereka telah terpenuhi. Mereka telah menunggu di sini selama setengah bulan dan pergi tanpa melihat Anda bangun. Oh, saya juga ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Yangke berkata dengan sedikit penyesalan. Ketika beberapa master menyempurnakan alkimia, mereka tidak menyembunyikan teknik alkimia mereka sama sekali, yang setara dengan mengungkap rahasia yang tak terhitung di mata Yangke, yang membuat Yangke sangat berterima kasih. Akan ada peluang di masa depan. Orang-orang tua itu semua adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Mereka pasti akan datang ke kota batu saya di masa depan. Duan terkekeh. Jadi, belum terlambat untuk mengucapkan terima kasih saat kita bertemu lagi. Setelah berbicara sebentar, Duan dengan sungguh-sungguh menyerahkan ramuan suci tingkat rendah dengan pola ramuan yang telah disempurnakan Yangke sebelumnya. Ramuan suci ini sebelumnya diambil oleh beberapa master untuk diamati, dan Yangke masih dalam pencerahan. Jadi secara alami disimpan di tangan Duan. Yangke mengambilnya dengan santai dan memegangnya dengan lembut. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia tidak tahu apakah itu karena dia telah sepenuhnya memahami rahasia sebenarnya dari alkimia dan meningkatkan keterampilan alkimianya. Yangke menemukan bahwa dia dapat dengan jelas merasakan ramuan itu ketika dia mencubitnya tanpa mengamatinya. Rasanya seperti itu adalah bagian dari dirinya, dan itu luar biasa. Ngomong-ngomong, saya melihat Anda tiba-tiba mengukir banyak formasi spiritual pada saat terakhir menyempurnakan ramuan suci ini. Apakah ini ada hubungannya dengan pembentukan pola ramuan? Duan tiba-tiba bertanya. Yangke mengangguk sedikit. Itu pasti ada hubungannya. Semua orang mengira pembuatan pola pil adalah keberuntungan. Tapi menurut saya teknik halus dapat digunakan untuk meningkatkan kemungkinan lahirnya pola pil. Itulah sebabnya begitu banyak formasi spiritual yang diukir. Kemungkinan mempromosikan kelahirannya. Mata Duan berbinar dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Berapa besar kemungkinannya dapat ditingkatkan? Jika metode ini benar-benar efektif, maka alkimia di seluruh benua mungkin mengalami perubahan yang sensasional. Bayangkan saja, jika pola alkimia dapat dipromosikan, maka sepotong bahan alkimia dapat memiliki efek beberapa kali lipat. Yangke tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan melakukan yang terbaik dan saya baru saja memahami sebagian dari ini dan belum sepenuhnya memahaminya. Baiklah, saya juga belajar dari ramuan suci yang tersisa dari zaman kuno. Setelah mengintip petunjuknya dan kemudian melihat teknik alkimia para master, tiba-tiba saya punya keinginan dan saya tidak berharap untuk benar-benar menyempurnakan pola alkimia. Ramuan suci yang tersisa dari zaman kuno. Ekspresi Duan berubah. Bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah ramuan suci dari zaman kuno? Karena yang tumbuh di atasnya bukanlah garis pil, tetapi awan pil. Melalui kondensasi efek pengobatan dapat disimpulkan bahwa keberadaannya setidaknya sudah lebih dari beberapa ribu tahun. Duan menarik nafas dan matanya menatap lurus. Ramuan suci dengan awan ramuan, di mana sekarang? Bisakah Anda mengizinkan saya mengamatinya? Yangke menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung. Saya meminumnya. Diminum? Duan tercengang. Dan saya hampir mati karena efek ledakan ramuan tersebut. Yangke tersenyum pahit. Pikirkan kembali kejadian ketika Anda meminum ramuan suci itu. Saya masih mempunyai rasa takut yang masih ada. Namun berkat pil suci itu, teratai dewa hangat 5 warna dalam kesadarannya mampu berevolusi menjadi 6 warna. Buang-buang uang. Duan menepuk bahunya dengan marah. Ramuan suci kuno dengan awan ramuan benar-benar dimakan oleh Anda.
Sayang sekali. Saat dia berbicara, dia sangat kesal, seolah-olah sesuatu yang berharga dan dicintai telah dirusak oleh Yangke. Dan Yangke agak bisa memahami suasana hatinya. Ketika alkimia mencapai tingkat tertentu, Anda dapat menggunakan ramuan yang sudah jadi untuk melihat sekilas teknik dan ranah orang yang membuat alkimia pada saat itu, dan Anda bahkan dapat mengungkap banyak rahasia alkimia yang telah lama hilang. Yangke juga memikirkan hal ini, jadi dia secara pribadi merasakan kemanjuran pil suci. Tidak mengherankan jika Duan akan kesal saat mengetahui hal ini. Setelah marah beberapa saat, Duan menarik nafas dalam-dalam. Setelah menenangkan diri, dia menghela nafas dan berkata, "Terima kasih atas keberuntungan Anda, jika tidak, Anda mungkin benar-benar mati." Bagaimanapun, terdapat perbedaan mendasar antara awan pil dan pola pil. Keberadaan pola pil hanya dapat memastikan bahwa pil tidak akan rusak untuk waktu lama. Namun awan pil dapat membantu pil menyerap energi spiritual langit dan bumi serta meningkatkan kemanjuran. Dan ramuan suci kuno yang telah ada selama ribuan tahun telah dipelihara oleh awan ramuan begitu lama. Efek obat yang terkandung di dalamnya pasti tidak terbayangkan. Dan Yangke tidak mati mendadak setelah meminumnya. Ini sudah merupakan keajaiban. Apa yang Anda pelajari dari ramuan suci kuno itu? Duan bertanya dengan penuh semangat. Awan pil memiliki beberapa jejak benda buatan manusia. Itu sebabnya saya mengambil tindakan itu. Ketika saya menyempurnakan pil beberapa hari yang lalu, sekarang tampaknya pola pil dan awan pil memang dapat mendorong generasi. Tapi kemungkinannya mungkin rendah. Yangke bertahan kening. Bagus jika bisa dipromosikan. Mata Duan berbinar dan dia memuji. Anda harus belajar dengan giat. Jika Anda benar-benar bisa mempelajarinya secara menyeluruh, itu akan berdampak besar pada seluruh dunia alkimia. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, katakan saja. Selama Pak Tua ini bisa membantu, saya tidak akan menolak. Terima kasih, Tuan Du. Sebelumnya, saya pasti akan merepotkan Anda ketika saatnya tiba. Benar. Duan tiba-tiba teringat sesuatu dan meluruskan tangan untuk meraba-raba tas Qian Kunnya. Setelah beberapa saat, dia menyerahkannya papan nama emas yang bersinar dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah papan nama identitas baru Anda yang asli. Yang lama hanya level alkemis spiritual tingkat rendah yang tercatat, kan? Sekarang Anda bisa dianggap sebagai alkemis tingkat suci. Jadi inilah waktunya untuk berubah." Tidak perlu, Tuan Du, saya tidak peduli tentang ini. Duan terkekeh. Saya tahu Anda tidak peduli, tetapi sebagai ketua Asosiasi Alkemis Kota Batu, saya harus menyerahkannya papan nama ini kepada Anda. Jika Anda setuju, saya juga ingin melaporkan berita ini ke Asosiasi Alkemis. Jika orang-orang itu mengetahui bahwa Anda alkemis suci muda di Kota Batu, mereka akan terkejut, bukan? Setelah mengatakan itu, Duan tersenyum bahagia, seolah-olah dia melihat ekspresi terkejut orang-orang itu. Tuan Du, tidak perlu melaporkan ini, kan? Yangke berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Alkemis tingkat tinggi memang dihormati dan nyaman, tetapi mereka juga datang dengan banyak masalah. Saya tidak ingin diganggu setiap hari, akan membuang-buang waktu jika datang ke rumah saya untuk meminta bantuan membuat ramuan. Ekspresi Duan menjadi serius. Dia merenung sejenak dan berkata, "Saya ingin mengajukan pertanyaan dan Anda menjawabnya dengan jujur." Melihat betapa seriusnya dia, Yangke tidak bisa tidak terlihat serius. Tuan Du, tolong bicara. Anda tidak pernah berpikir untuk mengabdikan seluruh hidup Anda untuk alkimia? Duan berkata dengan suara yang dalam. Menilai dari penampilan Anda saat ini, Anda pasti akan mampu mencapai level Tuan Li di masa depan. Jika saya tidak ingin melihatnya terkubur dengan sia-sia. Yangke terkekeh, berpikir sejenak dan berkata, Tuan Du, Anda dan saya bukanlah orang luar, dan saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda.
Sudah saya bilang sebelumnya bahwa apa yang saya kejar adalah seni bela diri terhebat dan alkimia hanyalah pelengkap. Yang satu adalah yang utama, yang satu adalah yang kedua. Maksud saya, sampai sekarang, primer dan sekunder tidak dapat dikacaukan. Mendengar itu, ekspresi Duan menjadi gelap dan dia tampak sedikit kecewa. Namun, dalam perjalanan menuju pertumbuhan seni bela diri saya, alkimia juga telah memberi saya manfaat dan bantuan yang sangat besar. Jadi, saya pikir ketika saya berlatih seni bela diri di masa depan, saya tidak akan melewatkan peningkatan alkimia. Duan mengerutkan kening dan menghela nafas pelan. Jika Anda berlatih keduanya, salah satunya ditakdirkan untuk menjadi cabang sampingan. Namun Anda masih muda dan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Baiklah, saya akan mencoba untuk hidup selama mungkin, untuk melihat apakah Anda dapat meningkatkan keterampilan alkimia Anda secara ekstrim, sambil mengambil jurusan seni bela diri. Saat dia berbicara, dia tampak melepaskan ikatannya dan tertawa terbahak-bahak. Yangka juga menyeringai dan berkata, "Kalau begitu, tolong minta Tuan Du untuk mencobanya." "Ya," Duan mengangguk ringan. "Saya bisa melakukannya tanpa melaporkan level alkemis Anda ke Asosiasi Alkemis, tapi Anda harus menyetujui permintaan saya." "Ada permintaan?" Yangka mengerutkan kening. "Apakah Anda melihat Wu'er?" Duan bertanya tanpa menjawab. Mendengar itu, Yangke mengangguk. "Apa yang Anda pikirkan tentang dia?" tanya Duan dengan serius. "Kualifikasinya tidak biasa, baik itu kultivasi atau alkimia. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa." Duan tersenyum dan berkata, "Ya, tidak banyak penduduk tetap di asosiasi alkemis kita. Di hari kerja, hanya Ye Xiong dan Mina yang menemani saya. Ye Xiong agak bodoh. Jika ada cukup peluang dalam hidup ini, dia mungkin bisa dipromosikan ke tingkat suci. Tapi hanya ada sedikit harapan untuk menjadi master alkimis. Mina lebih baik dari Ye Xiong, tapi pencapaiannya di masa depan terbatas dan tidak bisa melampaui saya. Di sisi lain, saya sangat optimis tentang Wu'er." "Yang dimaksud Tuan Du adalah..." Yangke tercengang saat mendengarnya. "Jika Anda punya waktu luang, Anda sebaiknya memberi Wu'er beberapa petunjuk. Jika keterampilan alkimia Anda terkubur di sini, saya akan mati dengan mata terbuka." "Tuan Du serius?" Yangke berkata dengan cepat. "Saya bisa membuat keputusan dan membiarkan Wu'er menjadi murid Anda. Bagaimana menurut Anda?" Yangke tertawa terbahak-bahak. "Tuan Du, bagaimana saya bisa menerima murid di usia yang begitu muda? Selain itu, saya memiliki banyak hal sepele yang perlu dikhawatirkan, dan saya tidak punya waktu untuk merawatnya. Seperti Anda berkata, saya harus lebih banyak berkomunikasi dengannya." "Tidak apa-apa, kalau begitu saya tidak akan memaksa Anda." Duan akan menyarankan ini, dan Yangke dapat memahaminya. Sebagai seorang pejuang, dia bepergian sepanjang tahun dan hidupnya disertai dengan bahaya besar. Jika suatu hari dia mati secara tidak sengaja, penguasaan alkimia Yangke mungkin terputus. Dan Tuan Du tidak ingin melihat pemandangan ini. Itu sebabnya Yangke diminta untuk mengajari Wu'er lebih banyak. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.